Definition: a C0 atlas A is said to be maximal atlas if every Ux in A we have Vy in A for all Vy charts that are C0 compatible with Ux. Jadi sebuah C0 atlas itu disebut dengan maksimal atlas jika untuk setiap Ux in A, jadi untuk setiap chart yang ada di dalam atlasnya itu kita mempunyai anggota yang lain untuk setiap Vy charts that are C0 compatible with Ux. Ya intinya dia maksimal kalau ketika kita tambahin chart yang lain dia tetap jadi A. For every Ux in A we have Vy in A for all Vy charts that are C0 compatible with Ux. Jadi untuk setiap Ux, setiap chart dari anggota atlasnya itu ada atau kita mempunyai Vy yang mana setiap Vy-nya itu C0 compatible with Ux. Oh ya, jadi semua chart-chart yang C0 compatible itu ada di atlasnya itu ya. Mungkin itu yang lebih jelas. Jadi untuk setiap Ux, sembarang chart yang C0 compatible itu ada di atlasnya. Gitu. Itu maksimal kalau menurut si dia. Untuk setiap Ux in A sembarang chart yang C0 compatible dengan Ux itu ada di A juga. Oke. Ya ini definisinya jelas. Example 6.17, not every C0 atlas is maximal atlas. Tidak semua C0 atlas itu maksimal atlas. Indeed, consider R manifold R OSTD, R yang dilengkapi dengan topologi OSTD, and the atlas A yang isinya adalah R dengan identitas R. Then A is not maximal since ini is a chart which is C0 compatible with chart yang keseluruhan ini, but ini chart yang ini itu tidak ada di sini. Ya ini jelas. Jadi misalkan kita punya manifold ini, manifold Euclidean, dan punya atlas yang atlasnya itu isinya cuma satu chart, yaitu chart yang dia yang berisi gini. Chartnya ini aja. Padahal bisa saja satu manifold itu dia dideskripsikan dengan beberapa chart. Misalkan ini manifold, chartnya ada banyak di sini, ya nggak cuma satu aja. Chart-chart ini yang memenuhi definisi atlas kalau digabungkan dia M. Tapi ini chart yang satu aja ini itu sudah memenuhi definisi atlas karena kalau digabungkan ini hasilnya seluruh M ini. Nah, chart yang seperti ini itu tidak maksimal. Kenapa? Karena ada chart lain yang C0 compatible yang mana dia bukan anggota A. Tadi kan definisi dari maksimal atlas itu untuk setiap atlas yang ada di A maka sembarang C0 compatible chart yang lain itu ada di A juga. Nah, di sini nggak ada chart lain yang C0 compatible relatif terhadap ini, yaitu chart yang seperti ini. Ya, C0 compatible tadi kalau dia ini ya. Kalau intersectnya itu continue, yang ini jelas intersectnya ini continue. Tinggal ya jelas. Tetapi ini itu tidak ada di sini sehingga dia tidak maksimal. Ya, ini jelas. We can now look at objects on topological manifold from two point of view. Nah, sehingga kita bisa melihat atau ya kita bisa memahami topological manifold itu dari dua sisi. For instance, consider a curve on D-dimensional manifold M. Misalkan
tinjau sebuah kurva di manifold berdimensi D M, yaitu sebuah pemetaan dari R ke M. Kurva itu adalah ini, pemetaan dari R ke M. We now ask whether this curve is continuous. Kita bisa bertanya, apakah kurva ini continue? As it should be if model the trajectory of particle on the physical space M. Dan ya, kalau di classical mechanics, trajektori dari suatu partikel, lintasan dari suatu partikel itu adalah ya lintasan yang kontinu, dan harusnya seperti itu. A first answer is that gamma map from R to M is continuous if it is continuous as a map between the topological space R and M. Ya, masih ingat definisi kontinu itu jika open set di untuk sembarang open set di M, pre-image dari M relatif terhadap gamma itu open set juga di R. Karena R dan M ini bisa kita pandang sebagai topological spaces. However, the answer that may be more familiar to you is that from undergraduate physics is the following. Dan biasanya jawaban yang lebih familiar itu seperti ini. We consider only a portion open subset U of the physical space M. Kita hanya meninjau subset dari M. And instead of studying the map gamma, yaitu yang memetakan pre-image U relatif terhadap gamma ke U, directly we study the map. Sehingga daripada kita mempelajari pemetaan gamma, kita mempelajari pemetaan X after gamma saja. Apa itu X after gamma? Yaitu adalah pemetaan dari pre-image U under gamma. Ya, berarti R ya, menuju ke XU. Ya, karena kalau gamma kena pre-image ini, gamma kena pre-image U itu sama dengan U sendiri ya, sehingga X after gamma dari pre-image U itu ya XU, dan XU itu adalah subset dari RD, dimana X nya ini itu adalah chart di M. Sehingga maksudnya daripada kita mempelajari gamma, atau ya ada dua cara, yaitu kita mempelajari gamma langsung atau juga kita bisa mempelajari chart-chart di M gitu. Jadi kita bisa merepresentasikan titik-titik di M itu berdasarkan chartnya itu. Kita labeli titik-titik di M itu menggunakan chartnya, koordinat yang berasosiasi dengan chartnya. More likely you will be checking the continuity of the coordinate map. Nah ini kita itu mengecek kontinuitas dari gamma itu berdasarkan kontinuitas kontinuitas dari ini pemetaan yang ini xi after gamma, which will then imply the continuity of the real curve gamma. Yang menambah gamma itu adalah pemetaan dari pre-image U under gamma to U, real as opposed to its coordinate presentation. Jadi kita punya real world M gitu, dan kita punya curve gamma, dimana curve gamma itu dia adalah pemetaan dari pre-image U under gamma itu subset R ke U atau ke M. Nah, kita bisa mengecek kontinuitas gamma ini langsung dengan menggunakan definisi kontinu atau malar, yaitu kita bertanya apakah open set di sini untuk setiap open set di sini pre-image dari open set itu juga merupakan open set di sini. Itu satu cara untuk mengecek atau bertanya atau ya mengecek apakah gamma itu kontinu atau tidak. Nah, ada cara yang lain, yaitu menggunakan chart-chart yang ada di M sini, yaitu kita mengecek. Jadi sebelumnya di M sini ada beberapa chart, salah satunya adalah UX dan UI. Di UX itu dia chartnya itu memetakan U ke XU yang subset RD. Ada juga chart Y yang mana dia memetakan U ke YU subset RD.
Nah, kita tahu kalau X after ini, pemetaan ini itu continue, karena kita tahu kalau ini chart itu homomorphism, dan homomorphism itu pasti continue. Homomorphism itu continue yang bijektif ya, kalau lupa. Ini homomorphism. Berarti ini juga homomorphism juga. Karena gabungan dari dua homomorphism itu homomorphism. Kalau homomorphism berarti inverse-nya juga homomorphism ya, atau inverse-nya continue. Sehingga chart pemetaan ini itu continue. Implies continue. Nah, sehingga kita bisa mengecek kontinuitasan gamma itu menggunakan apakah pemetaan ini ke sini itu continue atau tidak gitu. Coba kita baca dulu. At some point you might wish to use different coordinate system to answer the different question. In this case you choose different chart. Oh ya, saya salah. Nggak harus dua chart, satu chart aja udah cukup. Jadi gamma ini itu yang mau kita tanya apakah dia continue atau tidak. Tapi kita tahu kalau X ini continue, sehingga kita menggunakan atau kita menanyakan apakah pemetaan ini tuh continue atau tidak. Kalau misalkan ini continue, maka gamma pasti continue karena X ini continue. Jadi kalau ini continue, maka ini continue juga gitu. Jadi kita mempertanyakan kontinuitas di ini karena itu kadang lebih mudah. Jika X after gamma continue, maka gamma itu continue. Good. Jadi kita bisa menanyakan atau mengecek kekontinuitasan gamma itu dengan dua cara, yaitu yang pertama cara langsung dengan menggunakan definisi continue tadi, atau cara kedua dengan mengecek apakah pemetaan ini itu continue. Good. Nah, kadang kita juga ingin menggunakan different coordinate system to answer a different question. In this case, you will choose a different chart and then study the map gamma after y after gamma or its coordinate maps. Notice, however, that some results, for example, the continuity of gamma obtained in the previous chart can be immediately transferred to the new chart via the chart transition map. Jadi hasil dari kontinuitas ini itu bisa kita export menggunakan transition map. Jadi kalau misalkan map ini itu continue dan map ini itu pasti continue karena dia homomorfis sama, maka map ini itu continue juga gitu. Jadi jika map yang di sini continue, maka map yang di sini continue juga. Moreover, the map gamma is always allow us to intuitively speaking forget about the inner structure, i.e. U and the map gamma X and X and Y ini harusnya, which in the sense is the real world. Jadi koordinat itu bukanlah real world. Real world itu manifold M-nya itu. Dan koordinat itu hanyalah cara kita untuk memberi alamat di manifold itu. And only consider the pre-image U under gamma subset R and XU YU subset RD together with the maps between them, which is our representation of the real world. Jadi chart itu adalah representasi dari real world. Adalah representasi dari real world. Koordinat sistem itu adalah representasi dari real world. Real world itu ya real world. Real world itu ya real world. Tapi kadang susah kalau kita mengomongkan real world langsung. Jadi kita membangun kalkulus dan lain-lain itu menggunakan koordinat yang ada di real world. Jadi kita representasikan real world ini menggunakan angka-angka. Biasanya kalau 3 dimensi menggunakan X, Y, Z dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita belajar tentang chart dan atlas. Chart itu adalah pair UX di mana U itu open set dan X itu adalah homomorfisme dari U ke XU, yang mana X itu adalah subset RD. Komponennya itu ya proyeksi ke komponen ke
I, dan atlas. Atlas itu adalah koleksi dari chart-chart yang membentuk M, dan dua chart disebut C0 kompatibel jika pemetaan ini itu continue. Dan, pemetaan ini itu disebut transition map. Jadi dia itu C0 kompatibel jika transition mapnya itu continue. Transition map. Good. Kemudian dia maksimal jika untuk setiap atlas, setiap chart yang ada di atlas itu, chart lain yang C0 kompatibel dengan chart yang kita tinjau itu ada di atlasnya. Kalau seperti itu maka atlasnya disebut atlas maksimal. Dan menggunakan koordinat itu kita bisa mengecek kontinuitas dari suatu kurva itu menggunakan cara langsung, yaitu ya tadi mengecek kurva itu langsung, atau juga bisa kita mengecek berdasarkan kekontinuitasan X after gamma yang merupakan representasi kurva ini di koordinat sistem. Good.